الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Itu saya hormati dan bersama lagi Ibu sangat yang saya hormati Bapak Kepala Perusahaan Agama berdasarkan pada ini oleh yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Sekecamatan Padalarang Bapak Kiai Haji Ihsan Sabi. Yang saya hormati Ketua Majelis Kabupaten Bogor Bapak Haji Aceh. Yang saya hormati Ketua RWC Kecamatan Padalarang yang diwakili. Yang saya hormati Bapak Kades Desa Terkamulia. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Sekecamatan Padalarang Ibu Penny. 27 Syawal. Tapi simpuling gaya lepat nama yang ucapkan. Takut kalau waktu mina wamin baru siapa kuat siapa. Minal adil wal adil. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih semuanya berikan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mata Al-Qur'an Muslimah dan terulang Kecamatan Padalarang di kawinan ini. Tapi kalau apa yang jalan, sasi Juni penginten tetap pada dilaksanakan sasi Juni teh sampai Senin H2 biasanya. Jadi Senin H2 ini. Ayo nama Senin H2 tapi kalau sasi Juni mah biasa Senin H2. Itu ya Bu ya. Ada salahnya kita mengatur mun asal agama khusus kita Bapak Ibu Kades Desa Kertamulia Paranya Yuswa berkaya sehat walafiat kalian selalu urusan di Desa Kertamulia yang selalu aya dina kelancaran aya dina kaparantur aya dina rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anu salajengna paminten pribadi khusus bade nuhun ka Abah Yasir Bah atur nuhun paminten Abah parantos ngesakeun sukami ka acara pawasan ieu di mana paminten pawasan di Abah khusus paminten pengobatan buluh mata apa yang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu-ibu muslimat sekecamatan Demak. Mudah-mudahan Abah masana nasib di balas Allah anu masnae pantangan ibu-ibu anu dilaksanakan mudah-mudahan socana si parena salamina. Amin. Anu salajengna paminten simkuringan nuhun ka sadaya para tatamu anu parantos ngaluhan kana sakumaha simkuring khususna mudah-mudahan langkah tepat ibu sadayana Bapak sing dicatet ku malaikat hijab dan amal. Atuh anu salajengna paminten ka ibu sadayana anu parantos disingkeun sebagai mantos kami ngumpulkan kana pangaosan muslimat ieu mudah-mudahan ibu sadayana aseana dibalas ku Allah anu berlimpah. Tah paminten ka Bapak Ibu simkuring insyaallah pada dina Kamis 12 Mei dina Kamis 12 Mei Alhamdulillah. Amin. Ukuran sadayana di bawah
ibu anu wakilan Ibu Ningsih yang mewakili Bapak Camat Kecamatan Madrasah, Bapak Hafiz Mulia, Ibu Pak Maro, Sejilap Pak Haji Insan, Aceh, Yasi, Kepala Kepala di Jabar, Bapak Hendy Wijay, Pak Hendy Suhendi, dan orang direktorat Tuhan, ajaran yang mencatat PLT di Kabupaten Jember, mulaikan kami ibu saya komunikasi, nah Pak Hendy ini nanti jemaah peserta itu angkat saja. Jangan hilang. Saya pada diwakilkan Pak saya Aceh Kuminatunya dan pulang Pak dengan masa insya Allah Pak Kiai Haji Aceh Muslimin sebagai angkat. Asyhadu an la ilaha illallah wa habibul hamdulillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shallihul mi'wan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi khairi hizbihi wa khairi sahbihi wa khairi alihi. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha wa'lamu anna al-jannata u'iddat lil muttaqin. Wa'lamu anna Allaha amarna bit taqwa wa qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa, di mana semua berada dalam ajarannya sampai kita kelak dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan Ibu Ketua Muslimat Kecamatan Padalarang, Ibu Hajah Neneng, pimpinan kita, rekan kita, saudara kita, Bapak Kades Kertamulia, yang alhamdulillah tidak diragukan lagi beliau senantiasa mensupport, senantiasa mendukung, khususnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan. Dan tak lupa kepada Ibu Kades juga, terima kasih atas segala dukungan, atas segala kontribusi. Alhamdulillah sahabat saya, mudah-mudahan kontribusi yang luar biasa dari ibu-ibu sekalian dari seluruh desa atas terselenggaranya acara ini semoga menjadi nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasan yang tak terhingga baik di dunia dan terutama kelak di yaumil qiyamah. Amin. Sebelum saya lanjutkan kepada materi yang akan saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, mohon keikhlasan hatinya kita bacakan surah Al-Fatihah. Terkhusus ada beberapa rekan yang sebagian keluarganya dalam keadaan sakit dan juga khususnya untuk anak saya sudah 3 hari dirawat. Dan siapapun umumnya muslimin muslimat yang dalam keadaan sakit pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh
Amin. وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة نسألك الإجابة بنية الشفاء نسألك يا الله يا شفيع الأمراض اشفنا اشف مرضانا شفاء عاجلا لا يغادر سقما نسألك بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para bapak, para ibu, bulan Syawal. Secara etimologi, Syawal itu memiliki arti naik atau meningkat. Ketika kalimatnya menjadi Syawal, yang menurut ahli tata bahasa itu merupakan kalimatul mubalaghah yang memberikan arti yang sangat penekanan terhadap kalimat tersebut, maka berarti Syawal diartikan sebagai peningkatan yang lebih. Maknanya, kenapa bulan Syawal ini berada setelah Ramadan? Ini ada hubungan, ada dengan ruh, dengan ghirah, dengan semangat yang kita miliki ketika kita berada di bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan meninggalkan kita, terus kemudian surutlah semangat ibadah dan taat kita kepada Allah. Yang padahal seharusnya kalau kita pahami ayat yang berkaitan dengan Ramadan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Apapun tujuan daripada ibadah puasa yang Allah syariatkan di bulan Ramadan, di ujung ayat berbicara la'allakum tattaqun. Nah, kalau kita lihat baik umat Islam khususnya, ketika kita berbicara penampilan fisik, alhamdulillah setelah Ramadan itu ada peningkatan. Ketika Syawal tadi diartikan sebagai naik atau meningkat, maka secara penampilan fisik atau casing hampir rata-rata seluruh umat Islam itu memperlihatkan peningkatan yang luar biasa. Karena dalam Istri lama. istri Abi alhamdulillah baru selesai menstruasi. Nah, kalau berbicara penampilan fisik, hampir rata-rata kompak semuanya selalu berpenampilan baik. Yang jadi pertanyaan, apakah itu tolak ukur kesuksesan seseorang melewati fase Ramadan dinilai daripada penampilan fisik saja? Apakah ketika kita berpakaian baru, ketika kita berjumpa berjalan baru, itu menjadi tolak ukur? Pasti ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kalimat, ada sebuah ungkapan menyatakan laisa al-'ilm liman laisa al-jari walakin al-'ilm liman ta'atuhu lazim. Idul Fitri itu bukan bagi mereka yang memakai pakaian baru, kendaraan baru, sandal baru, baju
oleh seseorang yang apabila dia mampu melaksanakannya, maka dia termasuk sebagai orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dia bisa mengaplikasikan karakter-karakter tersebut di kehidupan sehari-hari setelah bulan Ramadan, maka berarti ibadahnya yang dia laksanakan di bulan Ramadan, baik fardu ataupun sunnahnya, itu pertanda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena min alamat qabulil amal, di antara tanda amal seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan termotivasi, dia akan terdorong setelah melakukan amal tersebut untuk melaksanakan amal kebaikan-kebaikan yang lainnya, insya Allah. Jadi kalau kita ingin tahu apakah amal kita ini diterima oleh Allah atau tidak, caranya untuk mengetahuinya, lihat bagaimana keinginan kita untuk melakukan kebaikan atau amal yang lain setelah melakukan amal tersebut. Kalau kesannya ketika kita selesai melaksanakan suatu amal, kemudian ada rasa kesal dalam hati kita, kalau korea ini, ada rasa penyesalan sehingga tidak mau kembali beramal, itu pertanda berarti amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, siapa orang-orang yang bertakwa itu? Orang yang memiliki nilai Orang yang bertakwa itu yang pertama adalah orang-orang yang benar menginfakkan, orang-orang yang benar memberikan manfaat. Infak dalam ayat ini tidak selalu identik dengan harta atau materi. Infak dalam konteks ayat ini, kenapa dalam ayat ini tidak disebutkan yunfikun al-mal, menginfakkan apa oleh Allah tidak disebutkan dalam ayat ini. Tujuannya apa? Karena yang bisa kita infakkan itu tidak melulu berkaitan dengan harta saja. Yang bisa kita infakkan itu bukan hanya sebatas duit. Yang bisa kita infakkan itu bukan hanya sebatas harta. Termasuk orang-orang yang bertakwa, tidak hanya dia menginfakkan harta saja, ketika tidak ada harta pun, selama dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain, baik ilmunya, baik waktunya, ataupun tenaganya, maka itu termasuk infak di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang bertakwa menurut konteks ayat ini, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, dia memiliki rasa simpati, dia memiliki rasa empati, dia memiliki rasa kepedulian sosial, sehingga hatinya, jiwanya selalu tergerak untuk senantiasa memberikan manfaat kepada orang lain. Dia selalu ingin tampil bagaimana menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Bismillahirrahmanirrahim, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, situasi dan kondisi tidak menghambatnya untuk senantiasa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Bu, ketika kita termotivasi tergerak untuk senantiasa ingin memberikan manfaat kepada orang lain, punya waktu luang, kita sempatkan waktu luang kita untuk membantu orang lain. Kita punya tangan, punya power, kekuatan dan tenaga kita kontribusikan manfaat kepada orang lain. Itu termasuk kepada infak di dalam Allah Subhanahu
katanya. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari belum mencukupi. Gak usah khawatir, infak tidak hanya berkaitan harta. Punya ilmu infakan ilmu. Ilmu saya tidak punya. Kalau ilmunya punya tenaga, infakkan dengan tenaga kita tidak punya. Ada yang paling minimal supaya kita tercatat sebagai yang berinfak yang bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Tabassuman fi wajhi akhika Shadaqatun. Kita berjumpa dengan siapapun selalu menampilkan wajah yang Ceria. Ketemu dengan suami, perlihatkan wajah yang Ceria. bertemu dengan keluarga, perlihatkan wajah yang Ceria. Rasul itu baca begitu. Ada orang ngobrol senyumnya. Rasul lihat di mana? Ketika kita memperlihatkan wajah yang ceria, bukan wajah yang jujur. Apa yang disebut? Jutek. Kurang senyum. Ada istilah apa? Ilmu baru nih. Bahwa hasil bahasa pakai. Dan kita memperlihatkan wajah yang ceria sehingga terasa di hati orang lain merasa bahagia, itu pun dicatat sebagai seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bagaimana supaya kita tampil sebagai Allah yang memiliki karakter dari ketakwaan, sejauh mana kita bisa mengamalkan dan mengaplikasikan karakter yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, memiliki kepedulian sosial, memiliki rasa simpati, memiliki rasa empati, selalu termotivasi, terdorong